Jangan coba-coba datang ke dukun. Jangan coba-coba datang tukang sihir. Anda akan binasa dunia dan akhirat. Ancaman dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Anda tidak akan pernah sembuh, melainkan semakin terikat dengan mereka. Tapi perbanyak doa, sering baca Al-Quran, pelihara zikir pagi petang, ya. Jangan suka melamun, jangan suka sendirian. Dan jangan pernah pesimis dari pertolongan Allah Jalla wa'ala. Untuk keluarganya, Anda ruqyah dia. Ya. Anda nggak sanggup panggil ustadz, ruqyah dia. Nah, jangan bawa dia ke dukun. Jangan bawa dia tukang sihir. Walaupun, oh ini enggak, bukan dukun ustadz. Ini ubat gampung. Kan dukunnya, yang dengku malam datang. Oke, bagaimana cara pengobatannya? Oh dia bukan dukun ustaz, beliau alim, beliau kiai kampung. Pengobatan tradisional, oke seperti apa? Setiap malam Jumat beliau punya keris ustaz. Nanti kerisnya beliau keluarkan, beliau celupkan ke dalam gelas, kemudian air itu diminta untuk kita minum. Dukun itu. Dukun itu. Walaupun dia berjubah, walaupun nayasin yang ke. Ya, walaupun ada yasin dalam sakunya, dukun itu. Apalagi kalau dia udah minta menyembelih seekor hewan di kuburan ini, di hutan ini, itu ini minta kita melakukan pembatal Islam. Menyembelih untuk selain Allah adalah syirik besar. Itu dukun. Oh no, untuk long pubat dari JO apa? Nyame kata-kata ke baca berarti tengah kumubut ini. Dukun yan. Walaupun nak kitab kuning tambah lemari samping. Dukun itu. Baik dapat deh. Dukun itu. Nah, jangan percaya. Bahkan kalau Anda datangi dia, bawa Al-Quran, ruqyah itu dia. Ruqyah dia. Pegang kakinya, pegang tangannya, ruqyah dukun itu. Nah, biar sembuh dia. Banyak orang hancur kehidupannya gara-gara dukun, gara-gara tukang sihir hari ini. Nasallallahu alaihi. Nah, bagi keluarganya, jangan bawa dia ke dukun. Jangan bawa dia ke tukang sihir. Obatkan dengan Al-Quran. Sering-sering diruqyah. Jaga dia jangan suka menyendiri. Jaga dia agar menjaga salat. Nah, jangan biarkan dia tidur sendirian. Nah, sering-sering diminumkan air zam-zam yang telah diruqyah dengan Al-Fatihah khususnya dan Al-Quran secara umum dan dengan wirid-wirid yang datang dari Nabi SAW. Dan sering-seringlah menghadirkan dia di kajian-kajian ilmu agama yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan khususnya kajian tauhid.